Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan dimanapun kamu berada, Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Rifki Zulhilmi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar program Sahabat Dai Indonesia. Nah, sahabat dermawan, perlu sahabat ketahui bersama ya bahwa peran dai dalam menyebarluaskan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peran yang sangat penting nih, terutama di Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa dai merupakan pewaris Nabi dan juga para ulama yang terdahulu. Nah, sahabat dermawan, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh tim PIC program Sahabat Dai Indonesia, Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah, semangat ya Mas hari ini ya? Semangat, Masya Allah, luar biasa nih. Nah, sahabat dermawan, kita juga akan langsung ngobrol-ngobrol nih seputar program Sahabat Dai Indonesia. Dan bagaimana sih perjuangan para dai di pelosok negeri, bahkan perjuangan dai walaupun di tengah keterbatasannya, ia tetap menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, kita langsung nanya aja nih, Mas Rizky, kalau boleh tahu apa sih Mas yang melatar belakangi hadirnya program Sahabat Dai Indonesia ini nih? Siap, baik, terima kasih Mas Rifki. Terkait program Sahabat Dai Indonesia, mohon izin menjelaskan secara global dulu gitu ya. Boleh. Karena program itu kan harus dilihat secara makro gitu ya. Mas Rifki tahu nggak sekarang itu sadar atau tidak penduduk di bumi ini ada sekitar 7 miliar manusia. 7 miliar itu sangat banyak. Dan menurut data World Bank, Bank Dunia mengatakan bahwa 10% dari 7 miliar dunia itu merupakan masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Bayangkan 10% dari 7 miliar itu ada sekitar 700-an juta. 700 juta 700 juta itu kan jumlah yang sangat banyak gitu ya. Kalau diasumsikan masyarakat Indonesia sendiri ada 270, berarti masyarakat miskin dunia itu ada sekitar 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat masyarakat miskin di dunia. Nah, kalau kita tarik ke belakang, Indonesia sendiri menyumbang 3% dari kemiskinan dunia. 3%. Memang angkanya sedikit 3%, cuma ketika yang di persentasinya besar itu 7 miliar, kita tarik melalui data BPS tahun ini, di Indonesia sendiri ada sekitar 27,54 juta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu data terbaru gitu ya. Nah, dari kemiskinan ini menjadi pangkal dari setiap masalah gitu ya. Masalah multidimensi gitu ya. Dari kemiskinan, orang susah untuk mencakup pendidikan gitu, mencapai pendidikan. Dari miskin juga orang susah untuk berobat gitu, masalah kesehatan kayak gitu ya. Nah, miskin itu kan di sini jadi siapa yang bertanggung jawab gitu untuk menuntaskan kemiskinan gitu ya. Nah, di sini adalah kemiskinan itu merupakan tanggung jawab kita semua gitu ya. Makanya ACT Global Zakat hadir untuk menuntaskan masalah kemiskinan itu. Nah, kami di divisi HSS atau CRD gitu ya, kami menginisiasi sebuah program yang disebut Sahabat Dai Indonesia kayak gitu. Nah, karena kita tahu bahwa dari 27 juta masyarakat miskin di Indonesia tadi, mungkin sebagian di sana adalah mereka yang saat ini berprofesi sebagai dai gitu ya. Karena kita tahu sendiri mungkin dai-dai yang tinggal di pelosok, di perkampungan, itu gajinya mungkin sangat minim gitu ya. Kadang mungkin banyak cerita di lapangan, gaji mereka kadang hanya seikhlasnya gitu, tidak menuntut santri-santri atau anak didiknya untuk membayar kayak gitu. Jadi dari informasi itu, dari informasi yang kita dapat di lapangan, maka kita munculkan program Sahabat Dai Indonesia untuk mendukung apresiasi untuk dai-dai yang berjuang di menjalankan tadi berdakwah untuk mensiarkan agama Islam seperti itu. Masya Allah, berarti memang ini perjuangan para dai di pelosok negeri ini memang kadang dibayar hanya seikhlasnya betul. Tapi tak sampai di situ ya, meskipun dalam keterbatasan, dan yang saya tahu bahwa banyak sekali para dai itu meskipun di fasilitasnya terbatas, alat transportasinya terbatas, dan juga bayarannya juga terbatas, tapi tetap terus bersemangat gitu ya, berdakwah dalam menyebarkan agama Islam gitu ya. Dan mungkin
kalau boleh tahu juga nih, apa sih tujuannya tim Global Zakat Aksi Cepat Tanggap dalam menjalankan atau terus mengimplementasikan bantuan untuk sahabat dai Indonesia ini? Siap. Tadi karena kita tahu banyak dai-dai yang memiliki tadi ya pendapatan yang minim, harapannya dengan program ini kita bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok si dai dan keluarga seperti itu. Makanya kita salah satu programnya adalah bantuan tunai untuk dai kayak gitu. Selain itu juga kita mensupport bantuan pangan. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan pokok gitu, kebutuhan pangan mereka selama 1 bulan kayak gitu. Nah, dengan dicukupi kebutuhan pokok dan makannya itu harapannya si dai itu akan fokus dalam mendidik gitu ya, mendidik anak-anak sehingga melahirkan anak didik yang religius dan akhirnya memunculkan pemimpin-pemimpin religius sehingga melahirkan peradaban yang rahmatan lil alamin seperti itu. Oh, Masya Allah. Ini mungkin bisa dibayangkan gitu ya Mas Rizky ya, bahwa misalnya satu dai dia fokus dalam berdakwah, dalam menyiarkan agama Islam dan terus meneruskan dakwah-dakwah para nabi dan para ulama. Pasti generasi kita nantinya juga akan akan menerima informasi seputar agama Islam dan belajar mengaji juga gitu ya. Berarti memang peran dai ini harusnya sangat vital ya Mas. Sangat penting sekali nih ya. Dan saya juga pernah dengar nih Mas, kalau di dai di pelosok negeri nih yang harus berjalan menyusuri jalan tuh berhektar-hektar untuk sampai ke tempat satu tujuan di salah satu perkampungan dan dia berdakwah di sana, itu kan pasti kan butuh effort dan kalau misal kita nih, misalkan yang di saya pribadi deh kadang juga ya belum tentu semangat lah. Mungkin kalau dai-dai di sana memiliki semangat juang yang tinggi juga ya Mas ya. Betul. Kita dapat cerita dari lapangan itu ya, ada salah satu dai di Sulawesi, nama beliau Ustadz Jainal Hasim. Beliau lokasi dakwanya di pedalaman di Sokuto Gutil. Nah, menurut cerita sih beliau yang kita dapat itu yaitu karena pedalaman itu ya aksesnya sulit, beliau tuh berjalan kaki. Jadi semangatnya beliau walaupun berkilo-kilometer, alhamdulillah dengan semangat tadi berdakwah, beliau sangat rajin itu ya, sangat ikhlas gitu mengabdi walaupun beliau tidak digaji apapun gitu, tidak ada tuntutan apapun, tapi dengan semangat dakwah atas izin Allah dan tadi dia tuh sangat semangat gitu walaupun berkilo-kilometer menerjang hutan kayak gitu masuk ke pelosok kayak gitu. Banyak cerita yang kayak gitu yang kita dapatkan. Berarti banyak gitu yang ditemui sama Mas Rizky, para sahabat dai Indonesia yang memang benar-benar mereka berjuang untuk mendistribusikan atau menyebarkan ajaran agama Rasulullah SAW gitu ya. Nah, bagi sahabat dermawan nih, bayangin sahabat dermawan kalau misalkan satu dai bisa berdakwah untuk satu kampung, bayangkan betapa besarnya berapa besarnya perjuangan para dai ini. Dan apabila kita membantu para dai ini, membantu dalam urusan berdakwah, membantu dalam urusan menyebarluaskan agama ajaran Rasulullah SAW, insya Allah pahala jariah juga akan mengalir kepada kita nih. Dan bagi sahabat dermawan yang ingin membantu mensejahterakan para dai Indonesia, sahabat langsung bisa kunjungi indonesiadermawan.id/sahabat dai Indonesia. Nah, Mas Rizky, kalau misalkan kita tahu juga nih ya Mas, bahwa peran dai itu kan memang sangat penting nih. Kalau boleh tahu nih, dai itu apa sih Mas? Mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Mungkin kalau misalkan di sekitar kita nih di lingkungan perkotaan, apakah guru ngaji itu sebagai dai atau bagaimana Mas? Oke, kalau dai sendiri kan sebetulnya bahasa Arab ya. Asal katanya itu da'a yad'u, memanggil artinya. Dai itu isim fa'il artinya orang yang memanggil, orang yang mengajak. Nah, mungkin di sini mengajak gitu ya. Artinya siapa yang mereka yang mengajak kepada kebaikan lah kayak gitu. Jadi setiap mereka yang mengajak kepada kebaikan, ya memang mereka disebut dai kayak gitu ya. Mungkin secara khusus sahabat dai di sini adalah mereka yang memang mengajar Al-Quran kayak gitu ya, ngaji Al-Quran gitu, anak-anak yang memang ingin mendalami Al-Quran kayak gitu. Terus ada juga dai-dai yang memang berdakwah mensiarkan Islam seperti itu.
Oke, berarti memang tidak hanya spesifikasi dai itu yang di pelosok negeri gitu ya Mas ya, tapi juga di tengah kota, di tengah keramaian kota dan di tengah ibu kota ini juga bisa kita sebut dai itu sebagai guru mengaji gitu ya. Betul. Masya Allah. Berarti kalau misalkan saya nih Mas, saya dulu ngaji di salah satu TPA atau TPQ gitu ya, berarti itu memang guru-guru saya itu adalah seorang dai gitu ya. Dan memang sih waktu dulu tuh saya ketika belajar mengaji memang biayanya tuh waktu zaman 2006, 2000-an sampai 2006 seikhlasnya memang Mas. Mungkin memang itu adalah salah satu cara untuk apa ya namanya ya, melatih dai untuk bisa terus bersemangat dan terus ikhlas gitu ya Mas. Betul. Masya Allah. Jadi memang kalau di kampung-kampung saya kan hidup di kampung itu ya. Memang di kampung itu rata-rata dan sebagian besar guru ngaji itu tidak menuntut bayaran ke anak-anak itu. Bahkan menurut salah satu dai yang kita beneficiaries kita, mereka tuh malah senang gitu. Asal ada anak-anak ngaji itu ya. Artinya pas maghrib mereka tidak main-main di jalan, mereka hadir aja itu udah senang gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri lah ketika mereka bisa mengajar ngaji, dan mungkin ketika besar ilmu yang mereka terima pas dia ngajar itu bisa dipakai setiap hari gitu ya. Itu ada kepuasan tersendiri bagi mereka seperti itu. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu nih Mas, cakupan sahabat dai Indonesia ini sudah sampai mana saja nih Mas cakupannya nih? Yang sudah terimplementasi dan sudah tersampaikan kepada para dai yang sedang berjuang itu sudah berapa banyak nih Mas kalau boleh tahu? Alhamdulillah ya, dengan bertambahnya ACT ya, dengan bertambahnya cabang ACT di berbagai daerah, alhamdulillah implementasi sahabat dai Indonesia itu sudah mencakup 27 provinsi. 27 provinsi ya? 27 provinsi dengan 1079 aksi. Terus ada 2195 dai yang kita bantu kayak gitulah. Itu juga dari beberapa program ya, dari beberapa biaya hidup, terus paket pangan, bantuan transportasi, bantuan tablet dan lain-lain seperti itu. Oh, berarti memang tidak hanya bantuan pangan dan juga bantuan biaya hidup saja ya? Tidak, ada juga beberapa bantuan lagi tuh. Ada apa aja tuh Mas? Jadi ya itu program turunan dari sahabat dai sih. Memang gitu. Regulernya kita adalah bantuan tunai ya. Bantuan tunai tadi kan artinya untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka gitu ya. Nah, selain itu tadi turunannya ada pangan ya, sembako, kita support pangan. Terus ada juga bantuan transportasi, wakaf motor kayak gitu, sedekah motor. Terus ada juga bantuan peralatan ibadah. Masya Allah, Terus ada juga mungkin alat maksudnya alat untuk mendukung dakwah, misalkan di pelosok tidak ada Al-Qur'an gitu ya, anak-anak mengaji mungkin Al-Qur'annya sudah lusuh dan gitu, kita bantu Al-Qur'an, kayak bantu mushaf Al-Qur'an seperti itu. Masya Allah ya, sahabat dermawan, tadi sudah disampaikan bahwa sudah telah tersalurkan atau terdistribusikan bantuan sahabat dai Indonesia ini di 27 provinsi, yang mana insya Allah di setiap provinsi telah didistribusikan kepada beberapa dai yang telah berjuang atau yang masih berjuang hingga hari ini untuk meneruskan dakwah para ulama kita dan juga sebagai pewaris para nabi kita, yang mana insya Allah nih sahabat dermawan, para dai ini terus berjuang untuk menjaga akidah saudara-saudara kita di tepian negeri, khususnya saudara-saudara kita, saudara minoritas di sana, dan juga para mu'alaf yang masih terus berjuang belajar ilmu agama, yang alhamdulillah para dai kita di pelosok negeri, para dai kita maupun di tengah kota sedang berjuang untuk mempertahankan akidah saudara-saudara kita. Dan insya Allah kita tim Global Zakat Aksi Cepat Tanggap akan terus berjuang dan membantu perjuangan para sahabat dai Indonesia ini dengan mengirimkan berbagai macam bantuan seperti bantuan pangan, bantuan biaya hidup, bantuan perlengkapan dai, perlengkapan ibadah, hingga bantuan alat transportasi. Dan semua ini merupakan dukungan dari para sahabat dermawan semua, yang mana kita tahu bersama ya, kita tidak bisa bergerak sendirian, kita butuh bantuan terbaik dari sahabat dermawan semua untuk sama-sama kita memberikan kontribusi nyata, membantu dan mendukung para dai Indonesia sehingga mereka bisa terus meneruskan dakwah para nabi. Dan terakhir Mas Rizky, mungkin bisa dijelaskan juga nih, sebetulnya ada nggak sih Mas tujuan serta harapan ke depan dari program Sahabat Dai Indonesia ini?
Siap, tentu ya target kita atau rencana kita ke depan, insya Allah pengennya sih kita ingin memperbanyak lagi ya, karena jumlah dai di Indonesia itu banyak gitu ya, sangat banyak, dan yang baru kita cover kan tadi hanya 2000-an gitu ya. Harapan kita tentu makin memperbanyak beneficiaries gitu ya, harapannya makin banyak yang kita bantu gitu. Terus banyak program-program turunan yang mungkin bisa kita implementasikan dari situ kayak gitu. Nah, tadi juga belum disebut, mungkin salah satu program turunannya itu adalah bangun rumah dai atau bantu renovasi dai kayak gitu. Karena beberapa laporan teman-teman kadang ada dai gitu ya, yang rumahnya tuh tidak layak lah kayak gitu. Maksudnya rumahnya tuh kadang rumahnya dijadikan tempat untuk mengaji juga kayak gitu. Walaupun tadi kondisinya tuh sangat tidak layak lah kayak gitu. Jadi dengan informasi itu kita berikhtiar gitu ya untuk mengajak masyarakat untuk peduli lagi kepada dai-dai, dan salah satu program yang akan kita kembangkan nanti salah satunya adalah tadi bangun atau renovasi rumah dai kayak gitu. Oke, Masya Allah. Berarti memang harapan kedepannya akan terus ditingkatkan programnya dan akan terus semakin banyak membantu para dai gitu ya Mas ya. Masya Allah. Makasih banyak Mas Rizky atas diskusinya hari ini. Semoga Mas Rizky diberikan kesehatan sama Allah, dan semoga para dai Indonesia yang masih berjuang diberikan juga kesehatan dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Mas Rizky. Ya, sahabat dermawan, ayo kita bantu perjuangan para dai Indonesia agar mereka tetap bisa terus meneruskan dakwah para nabi, sehingga ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah SAW terus bisa semakin banyak yang mengetahui, dan semakin banyak saudara-saudara kita di pelosok Indonesia maupun di tengah kota semakin kuat akidahnya dan semakin terjaga akidahnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin bagi sahabat dermawan yang ingin membantu para dai Indonesia untuk terus berjuang, ayo kita sejahterakan mereka. Sahabat bisa langsung kunjungi ke indonesiadermawan.id/sahabat dai Indonesia. Insya Allah sedekah terbaik dari sahabat dermawan semua akan sangat bermanfaat bagi perjuangan dai di luar sana. Saya Rifki Zulhilmi bersama Mas Rizky pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.